warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam. bersama channel Sastri Bakri, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Hari ini kita dapat tamu istimewa, orang nomor 1 di Sumatera Barat. Pakar pendidikan, pakar pengembangan sumber daya manusia. Kalau seninya juga bisa nyanyi, bisa main musik, politikus, pokoknya banyak talentanya, luar biasa. Nah, sekarang Pak Gubernur sudah 10 tahun memimpin Sumatera Barat. Tinggal apa ya? Menghitung hari, tinggal menghitung hari aja Pak ya. Nah, Februari ini kalau nggak salah atau Februari atau Maret ya. Sebentar lagi akan mengakhiri jabatan sebagai gubernur. Nah, kira-kira gimana tuh perasaan Bapak? Apakah sudah ada rasa puas atau justru lega atau rasa sedih atau gimana tuh Pak? Kira-kira Pak setelah berakhir jabatan Pak? Baik Bunda, alhamdulillah ya. Selawat kepada Nabi dan para keluarga sahabatnya. Jadi Bunda, ada suka, ada duka menjelang habisnya menjadi gubernur. Ya, sukanya kenapa? Sukanya saya akan lepas dari protokoler dan saya akan lepas dari jadwal yang teratur yang selama ini mengekang selama 10 tahun. Dan saya juga sukanya karena saya juga alhamdulillah selama 10 tahun bisa mengerjakan semua yang saya kerjakan secara maksimal. Dan perlu catat Bu Sas, selama 10 tahun walaupun tiap hari 5-10 kegiatan, saya tidak pernah sakit dan tidak pernah satupun kegiatan yang saya tunda karena sakit, rapat atau menghadiri segala macam, alhamdulillah. Selama 10 tahun nggak pernah. Jadi semuanya saya penuhi semua, dari itu yang membuat saya suka, itu membuat saya puas, karena saya sudah bisa mengabdi maksimal, semaksimalnya, terkait dengan apa yang saya mampu kerjakan Sabtu Minggu dan bahkan juga sampai malam, selama 10 tahun. Nah dukanya, sedih meninggalkan orang-orang sekitar saya. Ada yang pembantu di rumah, yang tiap hari ketemu, terus yang sopir, yang ajudan, yang ada clean service, satpam yang sering ketemu tiap hari juga. Terus juga ini ruangan yang tiap hari kita datangi, nah, nggak tahu kapan lagi kita kemari. Nah itu duka, sedih. Dan dengan pembantu juga, mungkin dia nggak bisa ke Jakarta, kalau ketemu di sini pun nggak pada tempat yang mungkin susah juga. Nah itulah dukanya. Jadi sukanya ada, dukanya pasti ada. Begitu Bu. Ya, betul ya. Ya memang ya manusiawi lah ya Pak ya, pasti ada suka dan dukanya. Tadi saya lihat Bapak kan kegiatannya beruntun-runtun aja, banyak pagi sampai sore. Saya pantau juga dari Ibu juga subuh-subuh sampai malam juga ada, kecuali ketika sholat maghrib bersama-sama harus bersama-sama ya. Iya. Kemarin saya dengar Bapak sempat sakit Pak, ketika akan di COVID suntikan bukan Bundo. Jadi Bundo, saya itu hipertensi. Maksudnya hipertensi itu tensinya itu di atas rata-rata normal. Nah itu untuk perdana, kan kemarin itu kan perdana secara internasional melalui WHO yang dituangkan dalam Kemenkes, ada protapnya untuk yang pertama itu vaksin tidak boleh yang diabetes, tidak boleh yang hipertensi, tidak boleh yang komorbid, tidak boleh yang usia di atas 60 tahun. Itu banyak larangannya untuk yang pertama. Tapi mungkin besok lusa sudah boleh, nggak ada masalah. Besok lusa kita udah divaksin semua. Nah, dulu usia 60 tahun belum boleh. Nah, ini kabarnya mungkin tahap kedua usia 60 tahun ke atas sudah boleh. Nah, berarti ini saya 63 tahun, hampir 63 boleh. tahun bisa kan Tapi ya? kalau yang perdana kemarin nggak boleh. Jadi kemarin itu kita perdana 12 orang. Nah, akhirnya Kapolda nggak bisa, Wakapolda nggak bisa, Kajati nggak bisa, Kabinda nggak bisa juga. Ada 6 orang dari 12 yang akhirnya nggak boleh untuk divaksin. Itu karena tidak memenuhi kualifikasi sesungguhnya ya, karena kualifikasi tensinya itu mestinya di bawah 140.
Nah ini Bapak kita ini ada yang 143, ada 145. Pak Wali Kota Padang juga sama, Pak Medi juga diundur juga. Jadi bahasanya diundur sampai tahap berikutnya. Ya begitu Bu Sas. Rupanya Pak Gubernur kena tensi juga ya, padahal wajahnya kayak anak Iya, muda terus, badannya iya badannya keren tensi kan. terus kayak anak muda. Jadi Bu Buno, papa saya Ah, tensi, papa, oke. mama saya juga tensi. Itu tensi itu Oh, keturunan, oh ya turunan. keturunan ya. Ya jadi bawaan ya Ya, kita terima saja sebagai takdir, tapi oke. tensi itu terkendali, terkontrol. Selama ini tiap hari kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena terkontrol. Tapi itu tidak membuat kita terganggu kegiatan karena semuanya bisa kita kendalikan. Itu aja. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi Ah, ini Bu Pak, Sas, tadi Bu Sas bilang sibuk ya. Ini mohon maaf Bu Sas ya. ya. Tadi pagi saya habis subuh itu rekaman untuk ceramah Ramadan itu 5.30 sampai jam setengah 10. Tadi ada beberapa Oh, kegiatan rapat-rapat. Jam 2 pun saya menguji S3. Saya menguji S3 di Unan ya kan. Nah, terus jam oh, 4 tadi, jam 4 saya rekaman lagi ada 4. Nih sebetulnya jadwal rekaman, tapi saya interupsi dulu nih ada orang penting ya di Sumatera Barat yang minta saya bilang Alhamdulillah. Terima enggak kasih. kualat ini Parang TV lagi nunggu nih sekarang nih lagi nunggu. Saya bilangin suruh tunggu dulu, nanti habis itu saya sambung lagi sampai jam mungkin 11 malam, setengah 12 malam. Jadi saya menyiapkan untuk ceramah Ramadan di Parang TV sebelum berbuka dan sebelum sahur itu Oh, 58 judul. Nah sekarang udah 40 sekian, udah hampir selesai. Besok habis semua. Jadi kegiatan saya oke. juga Jadi kita memberikan disiapkan dari ceramah sekarang. juga, jadi ceramah juga. Ya, ya. Oke, Pak Gubernur kayaknya melakukan pekerjaan itu dengan enjoy saja, dengan passion ya, happy saja sehingga kelihatan di wajahnya, walaupun Iya, hantaman segala macam, kritikan tajam dan segala macam itu kan luar biasa juga kalau saya pantau ya pasti, di mana-mana di pasti, grup yang Pak Gubernur ada barangkali pasti. juga bisa lihat itu. Saya ingin tahu ketika Pak Gubernur kan sudah 10 tahun nih jadi gubernur. Uh, Ya, Kira-kira menurut Pak Gubernur, legasi yang ditinggalkan kepada masyarakat Sumatera Barat yang bisa Pak Gubernur banggakan itu apa kira-kira Pak? jadi Ibu Bundo ya, legacy itu ada dua sisi. Ada yang katanya bangunan, ada yang katanya kebijakan, program, dan kegiatan. Kalau Ya, bangunan ya. sebelum saya nggak setuju. Apa bangunan itu apaan Oke. yang jadi legacy? Asal kita punya uang, kita membangun. Yang bangun juga bukan Ya. saya, yang bangun kontraktor. Uangnya juga kalau ada kita bisa bangun. Yang mendesain juga arsitektur. Jadi apa hebatnya kita? Nah itu saya kurang setuju. Walaupun saya juga membangun namanya Men Studio. Ini buat Bu Sastri beraktivitas budaya kan kita bangun tuh taman apa budaya tuh yang sekarang itu kan tuh teater itu sebetulnya. Yang kapal itu tepi laut itu ya kan itu juga ada convention hall, masjid raya kita selesaikan, terus kalau 9 juga kita selesaikan, kereta api juga apa kereta apinya datang stasiun juga itu kan yang kedua setelah Medan kan kita itu Bu Sas ya kereta api itu Oh, kan itu jalan saya kemudian juga memulai oh jalan ya. tol CJJ Malala itu kalau bangunan ya tapi bangunan itu saya tidak merasa bangga kenapa karena tergantung ada uang kalau DKI 80 triliun duitnya bisa bangun apa saja kita cuma 6 triliun gimana caranya uangnya habis untuk belanja pegawai rata-rata sampai 60-70%. Nah Oh, sisanya 60. itu ya kalau apalagi untuk kota kabupaten itu ada yang 70%. Banyak itu habis uangnya sebetulnya karena kita kan PAD-nya hanya dari pajak Bundo. Tidak Ya. ada dari minyak gas semua tidak ada. Jadi terbatas. Dari Semen Padang enggak Pak ya? Padang tahu Bundo 5 miliar. Oh ya, yang dulu Rp10 per sak itu enggak lagi ya? Ya itu pokoknya totalnya 5 miliar. Dulu waktu Oke. saya masuk jadi gubernur dikasih 1 miliar. Akhirnya kita protes sama Pak Leonardi, ketua DPD waktu itu, akhirnya bisa menjadi 5 miliar. Nah sampai sekarang nggak berubah lagi tetap 5 miliar. Itulah satu-satunya yang dari Semen Padang cuma 5 miliar. Bisa buat apa tuh 5 miliar? Sedangkan kita operasional untuk pendidikan saja 1,2 T. Untuk pendidikan saja itu 1,2 T kita dana provinsi itu. Jadi nggak bisa untuk pembangunan sebagian. Oke, itu legacy yang terkait dengan
kalau fisik saya tidak setuju, jalan-jalan kita bangun semuanya kan itu hanya ada uang bisa bangun. Tapi sebetulnya paling penting itu yang non fisik, yaitu kita membuat sistem di pemerintahan ya Bu Sasri. Saya waktu awal masuk 2010 itu disclaimer, ya kan BPK-nya disclaimer saya tahun 2010. Nah, akhirnya saya benahi WTP terus 8 kali 9 kali tiap tahun tambah berhenti sampai sekarang. Itu dari segi pemerintahan. Kemudian kita dari Lakip dulu juga nilainya rendah sekarang tinggi. Nah, kinerja dulu nilainya 65 C, sekarang udah 80 sekian udah A tapi belum AA. Itu meningkat, ya kan? Itu dalam pemerintahan. Nah, itu kalau kita kan banyak. Penghargaan kita di pemerintahan lebih 400. Itu semua sumbangan dari SKPD banyak semuanya dari Kementerian Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kesehatan, semuanya kita dapat semua. Semua dapat nomor 1 rata-rata kita dapatnya. Nah, itu kan legacy untuk ke dalam internal yang manajemen. Pak Gubernur concern dengan governance ya, good governance. Nah, enggak, ini baru satu sisi ya government ya, kita buat reformasi dan sebagainya. Tadi kan udah disebutin, tapi yang keluarnya pun Bu Sas kan tahu 2010 saya jadi gubernur dilantiknya di garasi DPRD. Apa tandanya? Tandanya gedung DPRD hancur. Dan saya baru ngantor itu tahun masa kedua saya jadi gubernur 5 tahun nggak pernah ngantor. Kenapa? Kantor saya juga nggak jadi dipakai. Itu berarti saya ketika datang tuh dalam kondisi minus, mulainya tuh bukan dari nol, dari minus. Runtuh-runtuh, kawan-kawan kami bekerja di bedeng-bedeng, ya kan? Nah, gimana caranya kita untuk bisa rumah 197.000 lebih rumah hancur, rusak berat dan rusak sedang. Itu kita anggaran sampai sekian triliun. Uang kita waktu itu cuma 2T APBD kita, Bu Sas. Nggak ada uang kita. Tapi alhamdulillah kita usaha keras dengan yang lain, dapat uang dari APBN, dari luar. Nah, dalam waktu 2 tahun untuk publik, sekolah, rumah, masjid, berangsur-angsur selesai. Cuman kantor saya belakangkan karena uangnya untuk masyarakat. Makanya kantor berangsur-angsur selesainya. Nah, ini apa tidak juga berupa legacy dari hancur berantakan sekarang nggak terlihat lagi. Lengang dulu sekarang udah macet. Nah, jadi pendapatan per kapita dari 15 juta per orang per tahun waktu tahun 2010 sekarang udah 47 jutaan. Udah naiknya 3 kali lebih. Ya kan IPM juga kita di luar Jawa kita masih yang terbaik, itu urutan ke-8 ke-9. Nah, jadi banyak sebetulnya Bu Sas. Nah, kesejahteraan pun meningkat, ya peningkatan pendapatan, kemiskinan berkurang, ya kan. Kemudian pengangguran memang hampir sama dengan angka pusat, tetapi bukan tidak ada pekerjaan. Banyak pekerjaan, tetapi orang Minang nggak mau kerja buruh, di konstruksi, di bangunan nggak mau. Nah, itulah yang jadi persoalan sehingga yang masuk kerja orang dari luar Sumbar. Sehingga ketika dapat sensus itu dianggap menganggur. Betul, tapi dia bukan menganggur, tapi dia tidak jadi pegawai. Kita kan alak raju alun, apa penghasilan banyak, dekarnya berdagang, menggaleh, dado tape, kantunya sampai nganggur. Nah, itu Bu Sas. Jadi itu yang dari kami memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang telah kita lakukan. Gitu Bu Sas. Berarti memang pemerintah melakukan governance terhadap aspek-aspek yang ada dalam semua SKPD dan itu mendapat penghargaan hampir 400, lebih 400 ya. Lebih 400 dan ya. Lebih 400 itu luar biasa. Artinya ya, dalam 10 tahun ya. Semua SKPD atau OPD Dapat, itu sudah bergerak dengan baik dan itu tidak betul. terlihat secara kasat mata oleh masyarakat. Orang kan tahunya misalnya legasinya Pak Gamawan Fauzi Masjid Raya misalnya seperti itu. Legasinya Zainal Bakar jalan apa itu. Jadi padahal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang tidak terlihat, tapi bisa dilihat dari hasil data data statistik seperti itu ya, sehingga Bapak bisa mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang Pak, saya tanya. Bu Sas, itu sebetulnya kalau legacy fisik itu sebetulnya tidak begitu menjadi penting karena itu tergantung ada uang.
Contoh misalnya Masjid Raya. Masjid Raya itu kan waktu tahun 2010 kan baru tiang Bu Pusas. Iya. Baru menilainya baru 70 miliar. Sementara Ah, dengan anggaran kita sekarang ini udah lebih 500 miliar. iya, iya, iya. Ya kan? Iya, Nah, kalau yang main studio yang kemarin pembukaan MTQ itu juga udah ratusan miliar juga itu. iya, Udah iya, mungkin hampir 300-400 miliar juga kita iya. bangun. Itu levelnya hampir sama dengan yang di Jakabaring. Jakabaring itu masih banyakan kita itu besaran ininya isinya gitu. Iya, iya. Gitu Bu Sas. Jadi Ya. memang sebetulnya sudah banyak karya dalam banyak aspek pembangunan ya. Terutama untuk hal-hal yang berdasar soal pendidikan, soal kesehatan, soal infrastruktur juga ada itu tadi. Nah sekarang kan tahun 2021 itu kan APBD sudah mulai berjalan. Itu kan rancangannya di masa Pak Gubernur. Ya. Biasanya kan maksud saya di masa Pak Prof. Irwan Praetno. Ya. Biasanya kan ganti kepemimpinan, ganti lagi strategi ini. Nah, itu kadang-kadang rakyat bikin rakyat pusing. Nah, apakah Bapak punya harapan skala prioritas pembangunan Bapak sekarang dengan peralihan kepemimpinan yang berikutnya, apakah ada yang mesti kan ini sebetulnya saya punya program yang multi years yang saya ingin ini dilaksanakan. Bisa jadi pergantian kepemimpinan itu tidak dilaksanakan karena dianggap tidak prioritas gitu. Kira-kira apa tuh Pak? Ada nggak Jadi apa Bu namanya Sas. Jadi yang Bu masih Sas. perlu dilanjutkan dan itu prioritas dan strategi apa untuk sama-sama PKS ya sudah ada masalah ya. Nah, itu Bu Sas ya, Bu Sas. Jadi saya Ya, jawab ya. Itu ya. kalau nanti Pak Mahyedi yang jadi gubernur, itu melanjutkan visi misi Pak Mahyedi yang disampaikan ke KPU, itu adalah visi misinya saya. Ya, visi misinya Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan Praetno. Dan kemudian ada namanya Madani, namanya Sejahtera, ditambah lagi berkelanjutan melanjutkan yang visinya saya. Itu resmi ke KPU. Kemudian Ya. juga kampanye-kampanyenya pun meneruskan pembangunan yang telah dibuat oleh Pak IP. Kemudian juga di dalam perdebatan debat juga dia mengatakan sama. Dan dia satu-satunya calon yang menyatakan dia penerusnya dari saya ke publik. Dan itu dan kemudian yang merumuskan visi misinya Pak Mahyedi, saya termasuk anggota tim perumus yang merumuskan. Jadi Oh, udah nyambung semua, visinya oh, apa, misinya nyambung sudah semua. Dan berkolaborasi dari awal ya. sekarang pun juga dengan Bapeda, kan nanti di Bapeda tuh urusan RPJMD, itu udah nyambung semua. Jadi udah keberlanjutan. Jadi pertanyaan Bu Sas udah kejawab semua tuh Bu Sas, nggak perlu khawatir, insya Allah diteruskan Oke. semua. Nah, berarti kan nanti RPJMD yang akan dibikin 6 bulan paling lambat setelah Ya, kepala daerah dilantik itu tinggal memasukkan saja ya di dalam ya Perda betul. RPJMD dan di Betul. APBD-nya setahun tiap tahun gitu. Ini Ya. saya mau tanya soal isu yang sekarang nih Pak, Ya. COVID-19. Saya akan bikin konser nanti Pak tanggal 6 Maret temanya melawan COVID-19 dengan senyuman terindah. Nanti Bapak Oh, datang ya. Mas Maret ya. Jadi masyarakat datang nanti. Iya, sebagai tokoh. Ya. Um, ini Pak, saya sekarang ada di Padang. Ketika saya dari Jakarta, itu terasa banget perbedaannya. Padahal kita sudah ada perda ya. Sudah ada perda bagaimana mengatur masyarakat supaya taat dengan 3M, bahkan sekarang menjadi 5M. Nah, tapi kemudian saya melihat pergi di pinggir laut, pergi makan di restoran, pergi di mana, nggak ada sama sekali orang pakai apa namanya. Kalaupun ditegur, kayak ini, awak mati juga kok mati, nggak ada COVID kok mati. Nah, perda kan sudah ada. Di awal-awal saya melihat ada penegakan hukum untuk itu. Misalnya kan, bahkan saya merasa, aduh, kok tega banget ya pemerintah, orang lagi pesta dibongkar sampai dibongkar seperti itu gitu. Tapi sekarang enggak tuh Pak.
Bahkan banyak orang yang pesta rame-rame, biasa-biasa aja, Pak. Nah, kemarin dari Kadis Kominfo mengatakan kalau nggak salah 10 orang meninggal hari kemarin, kalau saya nggak salah nih, kalau sebelum update. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh kira-kira? Apakah penegakan hukum ini betul-betul harus ditegakkan atau akhirnya karena sudah terlalu lama, udah capek, jadi kita biarkan saja? Jadi Bu Sas, kita tetap menerapkan Perda AKB nomor 6, tetap itu. Dan kita dapat laporan tiap hari, baik dari Satpol PP dan juga dari kepolisian. Kalau sudah puluhan ribu, mereka-mereka tuh yang udah kena sanksi. Kalau yang teguran itu udah lebih banyak lagi, yang udah kena sanksi juga udah banyak. Nah, itu ada laporan. Cuman Bu Sas, kan nggak bisa kita nongkrongin 24 jam. Mata batin Iya, luas, tenaganya kurang. Satpol PP iya, kita provinsi cuma berapa orang. Titik-titik itu aja lebih banyak jumlah daripada jumlah Satpol PP kita, termasuk Kota Padang, kota-kota kabupaten lainnya terbatas. Jadi ketika kita datang, tahu dari jauh dia udah pakai masker. Tidak bisa kita ini kan. Tapi ketika kita pergi, dia buka lagi. Nah, itulah kondisinya. Namun demikian, kita tetap terus menerapkan yang namanya Perda nomor 6 tersebut, dan juga kita tetap minta mereka ikut protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan lah, karena begini kita juga mau dikasih betul, dia masyarakat kita juga, dia dalam keadaan susah juga. Kita minta pengertian karena dia nggak mengerti. Akhirnya kita ya keras, tapi juga ada pertimbangan. Tapi tetap berusaha. Sampai saat ini kita masih kerja. Jangan nggak mungkin juga kan, bisa tahu kalau Satpol PP atau polisi atau turun itu kan mesti pakai anggaran. Nah kalau nggak iya. pakai anggaran gimana caranya? Kan nggak mungkin. Nah anggaran pun juga sangat terbatas, nggak udah sekian udah 9 bulan ini kan juga habis. Yang di perbatasan kita tiap hari kita tongkrongin juga ada miliaran, terpaksa kita stop sekarang ini. Tinggal kita arahkan untuk ke dalam saja dengan penegakan apa namanya sifat polisional ya, tindakan polisional juga pemberian sanksi. Jadi sebetulnya masih, nah mungkin melalui channel ini Bu Sas, ya saya menghimbau, nggak bosan-bosannya, pakailah masker keluar rumah. Nanti kalau kena, ya yang jadi korban bukan hanya diri sendiri, keluarga dan sebagainya. Jadi imbun-imbun tetaplah kita lakukan. Ya kalau masih nggak mau, ya kalau ketahuan penegak hukum, ya itu terpaksa ya kita berikan sanksi. Kita nggak peduli juga. Udah banyak, udah Nah, puluh itu ribu bisa masyarakat. nanti datanya ada ya. Ya, masyarakat mesti dengar ini. Sebetulnya menjaga kesehatan itu juga untuk apa? Untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kalau mencintai keluarganya pasti akan seperti itu. Ada satu lagi pertanyaan saya, Pak Gubernur. Ada ini ribut nih di grup bahwa sudah dialokasikan anggaran pembayaran honor apa ya, uang lelah untuk tenaga perawat, cleaning service yang berkaitan dengan COVID ini sudah dialokasikan anggaran dan sampai per 31 Desember itu tidak dibayar. Nah, sekarang sudah bulan tahun baru, itu gimana tuh Pak Gubernur? Apakah Itu itu yang akan dibayar menjadi hutang dalam neraca kita hmm, atau ya karena kan keterlambatan administrasi kadang-kadang data validnya nggak ada, kita nggak bisa bayar kan. Nah, sekarang kalau mereka sudah melengkapi data validnya, apakah itu sempat dicatatkan sebagai hutang di neraca kita di laporan keuangan, sehingga ada kemungkinan untuk kita bayar yang tahun 2020 untuk di 2021 ini gitu. Masuk di dalam usaha silpa dia akan gitu. Kalau usaha gitu. saya mau tanya dulu, itu apakah di Rumah Sakit Pariaman ataukah di Ya, lab Pariaman. FKUNA? Rumah Sakit Pariaman. Oh, di Pariaman kalau nggak salah. Di Oke, jadi Pariaman ada begini, beberapa juga. jadi Bu Sas, begini ya. Rumah Sakit Pariaman itu sudah kita putuskan menjadi rumah sakit COVID. Ya, Sehingga pada waktu awal itu seluruh pasien hanya COVID yang di rumah sakit pelayanan. Yang tidak COVID kita pindahkan ke rumah sakit sekitarnya. Sudah clear. Waktu itu ya kita menganggarkan untuk COVID terhadap COVID cocok dan pas diturunkan semua uangnya sesuai dengan laporan mereka yang kerja masuk yang sekian lembur semua udah beres semua nggak ada masalah. Karena judulnya COVID untuk COVID. ya. Tapi rumah sakit Pariaman ini dari segi tempat rumah sakit ini kurang strategis.
Kalau Ya. amat mutar strategis, orang dari Pasaman, dari 50 kota, dari Payakumbuh, dari mana numpuk sehingga kurang-kurang terus tempatnya. Padang, Rasidin penuh terus. Tapi di Kota Pariaman nggak penuh. Orang Padang Oke. Pariamannya pergi ke Jakarta, pergi ke Padang. Orang-orang yang Pasaman pun waktu itu sedikit, dan Pasaman Barat pun juga punya rumah sakit. Kesimpulannya apa? Akhirnya dimintalah orang Universitas Pariaman bersama para dokter, perawat dan semuanya membuka kembali yang bukan COVID. Akhirnya kita setujui dengan pertimbangan tidak penuh. Nah, ketika dia tidak menangani COVID, mestinya anggarannya juga anggaran yang bukan COVID. Sementara Oh, anggaran yang sudah disiapkan itu semuanya judulnya COVID. Nah, di oh, rumah sakit, kalau dia mengeluarkan uang rumah sakit preman yang judulnya COVID, diberikan kepada bukan COVID, takut jadi jadi temuan. masalah. Jadi masalah karena dia menangani orang normal. Kalau orang normal nih jatuhnya nanti kan ada hitung-hitungan dengan BPJS dan sebagainya. Nah, dia maunya karena begini, untuk menangani COVID itu ada banyak bonus, banyak apa tunjangan-tunjangan keistimewaan tambahan untuk yang menangani COVID itu. Tapi kalau Oh, yang normal kan tidak ada. Nah, dia ingin seperti penanganan COVID. Itu yang menjadi oh, masalah. Uang ada tersedia, tapi tidak mau dicairkan sesuai dengan maunya permintaan dari mereka-mereka yang ingin seperti nangani COVID, padahal dia nggak oh, nangani COVID. iya, iya, Itu iya. ya. Tapi Clear kalau yang ya, ya kalau lab clear. FK Unan, sekarang sudah dengan hibah. Itu hibah udah beres. Arti dulu lab FK Unan juga prosedurnya di pemerintahan pusat tentu lebih tahu daripada saya. Untuk mengeluarkan uang itu kan mesti banyak laporan-laporan dari ini segala macam kan susah. Agak ribet. Nah, sekarang supaya nggak ribet, uang Pemprov dihibahkan ke Unan ya ke Unan, nanti Unan ke lab FK. Nah, itu udah selesai. Nggak ada masalah. Kemarin memang ada Oke. tambah juga, tambah tapi karena proses. Nah, sekarang udah hibah kan udah gelondongan dikasih sekian banyak, terserah aja labnya untuk mengatur. Nah, nanti tinggal pertanggungjawabannya mudah. Kalau nggak ini kan PPK-nya, PPA-nya dari kita yang menjalankan lab kan susah. Tapi udah beres sekarang, udah dengan hibah semua. Terakhir Pak Gubernur, apa sih harapan Pak Gubernur tentang pembangunan ke depan? Apakah Pak Gubernur tetap akan menjadi kalau Pak Gubernur tadi saya lihat Pak Iwan Praitno banyak banget talentanya. Besok bisa jadi dosen, jadi apa, jadi tenaga pendidik, jadi konsultan apa segala macam banyak banget gitu. Nanti di dalam kepemimpinan yang baru, Bapak posisinya bisa sebagai konsultan juga sebetulnya, bisa memberikan sharing pengalaman juga. Apa harapan Bapak ke depan tentang pembangunan Sumatera Barat? Kalau misalnya sekarang kan saya lihat arahnya kan lebih banyak ke governance ya, tata kelola, memperbaiki tata kelola dalam semua aspek, semua sektor ya. Kemudian peningkatan sumber daya manusia, ya. Kemudian juga peningkatan kehidupan beragama. Saya mau singgung soal jilbab nih sekarang, kerudung beragama, sebetulnya kita damai-damai saja ya. Kira-kira harapan Bapak gimana itu Pak? Ya, harapan Ya, saya semoga gubernur ke depan meneruskan apa yang baik-baik dan memperbaiki yang kurang-kurang, dan insya Allah perhatian kepada masyarakat tetap menjadi nomor satu. ya Saya siap lebih spesifik, membantu, ya siap membantu yang kalau lebih diminta spesifik, bantuan. yang lebih spesifik semacam closing statement, karena kalau harapan ingin melakukan perbaikan itu tutup yang kurang-kurang atau perbaiki itu kan biasalah Pak ya. Cuman closing statement yang akan menjadi perhatian kita untuk pembangunan Sumatera Barat ke depan dengan kepemimpinan yang baru, dan itu menjadi semacam ikon message Pak Gubernur untuk warga Sumatera Barat. Silakan Pak, Ya, 1 menit. jadi ada 3. Pertama, irigasi untuk pertanian diperbaiki semaksimal mungkin sehingga petani-petani bisa ke sawah 2 kali setahun. Yang kedua, Ya, UMKM itu dibantu modal, apalagi yang ultra mikro. Insya Allah dengan demikian dia punya modal dan bisa berkembang dari kecil ke dari mikro kecil ke menengah. Dan yang ketiga, pariwisata, sumber untuk income itu luar biasa potensinya, itu bisa kita iya. kembangkan ke depan. Itu Bu, siap. Oke,
3 hal penting itu betul-betul sangat penting sesuai dengan potensi kita. Jadi pemetaan potensi daya alam kita juga sudah terpetakan Pak Gubernur. Pak Gubernur ke depan akan lebih memperhatikan juga UMKMK sebagaimana harapan Pak Gubernur. Kemudian perbaikan irigasi. Kayaknya Pak Gubernur sama dengan Bu Nevi anggota DPR RI ini. Jangan-jangan Pak Gubernur dengan Bu Nevi ini teman dekat ya? Atau bekas suami istri, pacar? Bu. Suami istri. Kirain bekas pacar. Nah, sama karena Ibu Nevi juga ingin bisa dilihat di channel YouTube Sastri ketika dialog dengan Ibu Nevi Irwan Praetno, memperhatikan pertanian dan UMKMK terutama untuk perempuan dan pariwisata kita yang keren banget. Nah, terima kasih banyak Pak Irwan Praetno. Terima kasih sudah memimpin kita selama 10 tahun. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal ini. Walaupun tidak menjadi gubernur, tentu perhatian kepada masyarakat Sumatera Barat, terutama sumber talenta, Pak, tetap menjadi. Iya, tolong. We are the champions.